Sebetulnya kita banyak mengartikan bahagia dengan cara-cara yang keliru. Saya ingin kasih tahu dulu, bahagia itu bukan tujuan saja, tapi bahagia itu juga adalah perjalanan. Jadi bahagia itu ya perjalanan, ya tujuan. Kenapa? Orang yang mengerjakan sesuatu dalam keadaan tidak bahagia, saya yakin tidak akan pernah sukses. Karena banyak orang yang salah pikirannya, dikiranya sukses dulu baru bahagia, padahal bahagia dulu baru sukses. Silakan ibu bapak buktikan omongan saya. Apa saja yang ibu bapak lakukan dalam hidup, tetapi melakukannya tidak bahagia, tidak akan sukses. Makanya ada dinding, ya, ini ada yang membuat dinding nih. Ini kerja, ini rekreasi. Lalu di dinding, ada dinding tebal. Kerja katanya tidak bahagia, rekreasi baru bahagia. Makanya ada kata-kata I don't like Monday. Hati-hati tuh kalau ada orang menyatakan I don't like Monday, itu berarti dia tidak bahagia di tempat bekerja. Dan kalau dia terus-menerus dia bekerja di tempat yang tidak bahagia, hati-hati, dia sedang bunuh diri. Cuman takut mati. Bunuh diri secara pelan-pelan loh. Karena apa? Begitu dia sedang melakukan yang tidak bahagia, yang muncul di dalam tubuhnya itu adalah kimia-kimia yang berbahaya. Itu yang disebut dengan adrenalin. Bukan kimia-kimia yang menyehatkan seperti dopamin. Hati-hati itu, hati-hati. Lihat, orang-orang yang kebanyakan adrenalinnya, biasanya kan wajahnya kelihatan serem. Serem ya, serem. Sama ya, mohon maaf ya. Kalau ibu bapak sekarang sampai hari ini, sholat pun tidak bahagia, berarti sholat bukan menghasilkan dopamin, menghasilkan adrenalin. Karena sholat, kenapa ibu bapak sholat? Takut neraka, kan gak bahagia. Harusnya kenapa ibu sholat? Karena saya cinta pada Allah. Begitu cinta, melakukannya bahagia. Makanya Nabi mengatakan, hiburanku adalah sholat. Jadi sholat itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau tahu ilmunya, yang tidak tahu ilmunya coba. Lagi ngobrol kayak gini. Aduh, udah duhur lagi. Tuh, gak bahagia kan? Lagi kerja, tiba-tiba ada azan asar. Duh, perasaan baru-barusan sholat duhur, kok udah asar lagi? Padahal sholat duhurnya 3:30. Ya pantas merasa dekat dengan asar, sholat duhurnya 3:30. Karena mau sholat duhur tepat waktu, karena gak bahagia, gak ada rasa. Antara sholat tidak merasakan kebahagiaan. Hati-hati. Jangan-jangan terlalu banyak aktivitas yang kita lakukan, sesungguhnya kita melakukannya tidak bahagia. Jadi sekali lagi, bahagia itu pertama adalah perjalanan, yang kedua adalah tujuan. Itu yang pertama. Lalu, bagaimana kita bisa bahagia? Bahagia itu terjadi kalau kita sudah tahu sumber-sumber yang menderitakan kita. Sekarang kan saya tanya dulu. Jadi Ibu Diana ingin bahagia. Kok yang didapatkan adalah kekecewaan. Kenapa? Karena kekecewaan itu berasal dari sumber-sumber yang mengecewakan. Sekarang saya tanya, sudah tahu nggak sumber-sumber penderitaan hidupnya manusia? Di mana sumber utamanya? Tuh, mulai bingung kan? Sumber utama kekecewaan dan penderitaan adanya di sini nih. Lihat saya di sini. Di apa? Di pikiran yang menderitakan. Pikiran siapa yang menderitakan? Pikiran yang di dalamnya itu ada dua. Satu, kekurangan pengetahuan. Dua, kesombongan. Orang sombong itu dijamin gak bahagia. Orang yang suka memamerkan harta itu dijamin gak bahagia. Justru dia sedang menutupi dengan pameran hartanya, ingin dipandang orang bahagia. Padahal ketika dia pameran dengan hartanya, dia sedang menunjukkan bahwa itu dia tidak bahagia. Cuman ditutup seakan-akan bahagia.
Jadi di mana sumber penderitaan manusia? Di sini. Pikiran. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang selalu menendang dan mencengkram. Kapan kita menendang? Saat mendapatkan yang tidak diinginkan. Kapan kita mencengkram? Saat mendapatkan yang diinginkan. Sekarang saya tanya, ibu bapak, kalau mendapatkan yang tidak diinginkan, pasti tidak bahagia. Kalau tidak punya pengetahuan, kan kita mengira ketika yang tidak diinginkan tidak menghampiri kita mengira itu buruk. Padahal kalau kita kembalikan pada tujuan kelahiran kita, kan yang paling tahu tujuan kelahiran kita kan Allah. Makanya puncaknya mencapai kebahagiaan dari mana mulainya? Kenali diri kita, kenali tujuan hidup kita. Kita dicipta oleh Allah bukan untuk kita, untuk Allah. Kalau kita dicipta oleh Allah untuk Allah, berarti biarkan saja Allah menggunakan kita sesuai dengan tujuan beliau. Oke, kita diberi kesulitan oleh Allah. Kita melihat kesulitan sebagai musibah, pasti tidak bahagia. Tapi begitu kita sadar, ya Allah, aku diciptakan Engkau dengan cinta yang sama seperti orang lain. Karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku juga diberi kebahagiaan yang sama, peluang untuk mendapatkan kesempatan hidup bahagia yang sama. Aku yakin kesulitan yang dihadirkan Engkau padaku adalah hanya cara Engkau untuk membuat aku menjadi tambah terampil menyelesaikan masalah hidupku. Jadi sumber penderitaan manusia di sini. Kalau sumber penderitaan manusia belum ketemu, kebahagiaan tidak pernah ketemu. Walaupun ada yang mengatakan kebahagiaan itu adalah adanya di kebahagiaan orang lain. Kapan kita akan bahagia? Tepat saat kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain dan orang lain bisa dibahagiakan oleh tindakan kita jauh lebih bahagia daripada orang yang kita bahagiakan. Yes, tapi itu dampaknya. Dan tidak mungkin ada orang tiba-tiba bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya sendiri belum memiliki modal kebahagiaan. Jadi kuncinya sebetulnya harus memiliki sudut pandang yang baik di sini. Baik, tadi saya bilang, pikiran yang menderitakan adalah pikiran yang menendang dan mencengkram. Kapan kita menendang? Kalau ada sesuatu yang kita tidak ingin, kita tendang jauh-jauh. Hati-hati loh. Semakin ditendang, yang tidak kita ingin itu semakin akan datang berulang-ulang. Sampai kita mengerti kehadirannya. Semakin menendang, semakin datang berulang-ulang. Lalu bahagia ketika kita mendapatkan yang kita inginkan? Hati-hati, begitu kita mendapatkan yang kita inginkan. Setelah kita mencapai kepuasan karena mendapatkan yang kita inginkan. Saya tanya ibu bapak yang sudah punya pengalaman. Puncak kepuasan karena sudah memperoleh yang diinginkan apa? Bosan. Dan bosan itu pasti sumber penderitaan. Lihat orang-orang yang bosan pasti galau. Betul nggak? Ya, sekarang dulu pengen punya mobil baru. Sekarang saya tanya, yang sudah punya pengalaman beli mobil baru, berapa lama sih bahagianya? Sebentar, 1 minggu, bahkan berikutnya kegesrek sedikit, menderita. Betul nggak? Kehujanan sedikit, menderita, kan gitu? Betul nggak? Iya. Iya. Lagi jalan-jalan di mall, menderita. Kenapa? Dikit-dikit lihat mobil, takut hilang. Dulu nggak punya mobil, jalan-jalan di mall bahagia. Kok setelah punya mobil, jalan-jalan di mall nggak bahagia? Diajak ngobrol sama orang juga pikirannya kemana? Ke mobil aja terus. Kan menderita. Itu baru tingkat yang pertengahan. Apalagi kalau sudah melekat pada yang sudah kita miliki. Semakin takut kehilangan yang kita miliki, semakin menderita. Jadi sebetulnya menendang membuat kita menderita. Mencengkram pun membuat kita menderita. Jangan dikira loh, orang yang mendapatkan yang diinginkan tidak menderita. Jangan dikira loh. Sebetulnya begitu kita mendapat yang kita